Shalom, selamat malam, selamat kita bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita dikumpulkan bersama-sama, kita datang kepada Tuhan. Pada malam hari ini kita naikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Dan kita percaya Tuhan selalu akan mendengar dan akan menjawab tepat pada waktunya. Untuk itu kita datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati kita, karena Tuhan telah menetapkan hari-hari untuk kita bisa beribadah kembali kepada Dia. Untuk itu sebelumnya kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa yang penuh kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari yang indah ini Tuhan. Kalau dalam saat ini kami semua masih dalam keadaan yang baik, sehat, sempurna dalam kasih-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya pada malam hari ini kami yang datang dengan sungguh-sungguh kepadamu, baik kami hadir secara fisik maupun yang mengikuti secara online. Dan kami percaya setiap orang yang datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati, dengan sungguh-sungguh kerinduannya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab segala yang terjadi di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau memimpinnya dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan kami serahkan ke dalam satu tangan, yaitu Bapa yang penuh kasih, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Si Tuhan Allah kita selalu senang jika anak-anaknya datang kepadanya, untuk kita terus memuji dan memuliakannya, sebab Dia yang layak menerima sembah dan pujian kita. Mari kita pujikan pujian. Allah Roh Kudus penuhi kami. Sembah kudus, ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia kita percaya kita yang datang padanya benar-benar dikuduskan oleh Tuhan, supaya rohnya memenuhi kita pada malam hari ini. Haleluya. Allah Roh Kudus penuhi kami. Allah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu selalu Tuhan untuk menyembah. Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubahlah setiap hati kami ya Bapakku. Ubah hatiku, jadikanku
Jerit jamah kami ya Bapa, jamah ku rindu hadirat, ku sembah kudus, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, ku sembah kudus, oh kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Ku sembah kudus, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, oh mulia bagiku. Sembah Tuhan, ku sembah kudus, haleluya, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, haleluya. Kuduslah namamu ya Bapakku, Engkau yang suci, Engkau yang agung, kasih karuniamu nyata, anugerahmu bagi kami, haleluya, haleluya. Syukur Bapa, haleluya, haleluya, oh. Ucapkan syukurmu, sembah Dia. Dia hadir di sini, Dia hadir dimanapun saudara berada saat ini. Dia menjamah, Dia berjalan bersamamu. Dia tahu segala masalahmu. Tuhan turut campur bekerja dalam segala apapun yang kamu kerjakan. Jangan ragu, sembahlah Dia. Hanya karena kasih karunia-Nya kita bisa hidup sampai hari ini. Itu adalah kemurahan yang sangat besar. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur akan kebaikan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya.
Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Oh, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyatakan kepada Tuhan dengan sungguh, pujilah aku Tuhan. Aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta kepadamu ya Yesus, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu ya Bapa, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana sama bagi Rajaku, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana
yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi yang nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan Kau dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Engkau layak Tuhan, Engkau layak Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya bagimu segala pujian kami, ke tahta yang maha kudus, pada anak domba Yesus Kristus namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya Engkau Yesus, hanya saja Engkau Bapakku yang layak, Engkau yang layak diagungkan oleh anak-anak-Mu. Terima kasih atas anugerah keselamatan yang Kau berikan. Terima kasih Yesusku atas pemeliharaanmu sampai hari ini. Engkau mencukupkan kami dalam segala hal. Itu sudah cukup buat kami itu. Kami tidak dapat membalas selain memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Hosana bagi yang maha tinggi, Hosana bagi anak domba Allah, Hosana buat Yesus Kristus. Kasih-Mu tak pernah berkesudahan, dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Engkau kekasih jiwa kami ya Bapa. Bagaimana kami bisa membalas perbuatan-Mu terhadap kami, selain kami memuliakan Kau di tiap hari. Hanya karena kasih karunia-Mu kami bisa memenuhi segala apa yang kami butuhkan. Kami tidak dibiarkan jalan sendiri. Kami hidup dalam rencana Tuhan. Kami hidup sebagai pemenang-pemenang. Haleluya, haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi
peduli. Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang kita hadapi, tapi satu hal Tuhan tahu dan Tuhan atur semua. Haleluya. Banyak perkara ya Tuhan yang tak dapat ku mengerti. Kadang kami bertanya, Tuhan, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara Tuhan, satu perkara kami katakan dengan iman yang ku simpan dalam hati. Tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli, tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Katakan pada Allah, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sekali lagi katakan kepada Tuhan, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli. Itulah iman kami Tuhan di hadapan-Mu. Segala yang terjadi tidak pernah lepas dari kontrol-Mu ya hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli.
glory, haleluya. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, yang mau mengerti dan peduli atas kami. Haleluya, haleluya. Haleluya. Jangan pernah kita ragu untuk mengutarakan apa yang ada dalam hati kita kepada Tuhan. Keluh kesahmu, bahkan air matamu ditampung di dalam kirban. Dia mengerti, Dia peduli akan kita, asalkan kita tidak jauh daripadanya. Dan kita akan selalu dekat dan terus rindu akan hadiratnya. Maka Dia yang Maha baik itu akan datang langsung menjamah kita, berperang ganti kita, karena Dia yang berjanji menyertai kita sampai akhir zaman. Haleluya, haleluya. Untuk itu kita jangan takut. Jangan pernah kita merasa bahwa Tuhan tidak mengertikan. Tapi justru ujian itu datang kepadamu membuat engkau dewasa di dalam iman. Dan supaya engkau tetap berpegang kepada peraturan-peraturannya, terhadap ketetapan-ketetapannya. Sebab ada tertulis, barang siapa berpegang pada ketetapan dan ketetapan Tuhan, maka orang itu akan hidup karenanya. Dan orang yang melakukannya itu akan dijamin hidup, bahkan kekekalan itu adalah hadiah. Kita bersyukur mempunyai Allah yang penuh kasih. Kita percaya Dia tidak pernah berdusta. Dia buktikan janjinya kepada kita. Yang Dia minta adalah supaya kita tetap terus memuji dan memuliakan nama-Nya, apapun keadaan kita. Tidak peduli saat kita sulit, tidak peduli saat kita mungkin sempat jatuh, tetapi kalau kita mengucap syukur kepada-Nya, kita punya iman bahwa Yesus mengerti dan peduli akan negeri, maka Tuhan akan segera mengulurkan tangannya itu untuk memegang tangan kananmu dan mengangkat kau kembali berjalan bersama dengan Dia. Maka kemenangan itu akan kita raih. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Pertolongannya sangat ajaib buat kita. Ajaib Tuhan, maka kami akan terus memuji nama-Mu ya Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu ya Bapa. Kami memuji
kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan. Oh, pertolongan-Mu ajaib. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Oh, kami memuji kebesaran-Mu ajaib Tuhan. 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 Haleluya. Ajaiblah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pertolongan-Mu sudah kami terima sampai hari ini. Haleluya, Tuhan. Dan kami yakin kalau Tuhan sudah menolong kami di masa-masa lampau, Haleluya. Tuhan pasti akan menolong di masa yang depan. Amin. Untuk itu tidak ada kata khawatir terlalu buat kami. Sebab janji-Mu akan kami nikmati. Asalkan kami terus tetap berpegang pada ketetapan-ketetapan peraturan-Mu Tuhan. Haleluya. Dan setiap apa yang kami pelihara, maka kami akan hidup oleh karena firman Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, pada malam hari ini kembali Tuhan, nasihati kami, luruskan jalan kami jika kami mulai ada sedikit menyimpang dari jalan yang telah Engkau tetapkan kepada kami. Tegur Tuhan, templak kami jika kami memang ada salah di hadapan. Kami mau berbenah, kami mau bertobat, kami tidak mau meneruskan jalan kami yang salah. Dan kami percaya Tuhan Yesus, firman-Mu yang sebentar akan ditaburkan oleh hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, pada malam hari ini bukan hanya menjadi rema dalam kehidupan, tetapi menjadi jawaban atas setiap persoalan yang kami hadapi. Dan kami percaya Engkau bekerja dan berjalan di depan kami. Dan kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Untuk itu Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami pada malam hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan kami sembah Engkau ya Bapa. Haleluya. Amin. Salam saudara, selamat malam, selamat beribadah. Di dalam doa Tuhan menyertai kita semua. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita bersyukur karena kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa datang kepada Tuhan seperti hari-hari ini, ya. Jam ini kita datang pada Tuhan. Puji Tuhan. Baiklah, kita akan baca di dalam Mazmur, kitab Mazmur ayat pasal 18, Mazmur 18 ayat 7. Mazmur 18 ayat yang ke-7. Sudah ketemu? Kita baca bersama-sama. Mazmur 18 ayatnya yang ke-7. Satu, dua, tiga. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya.
Puji Tuhan. Ya, pemazmur ini sudah berpengalaman. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Sudah, kepada Allahku aku berteriak, minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakanku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Saudaraku yang kasih Tuhan, ya banyak kali kehidupan kita mengalami kesesakan, mengalami masalah yang menyesakkan hati, menyesakkan sampai ke leher kita rasanya. Ya, hidup ini begitu banyak masalah, persoalan-persoalan yang kita hadapi. Tetapi ketika kita dalam kesesakan, kata firman Tuhan, aku berseru kepada Tuhan. Ya. Dan aku berteriak minta tolong, maka Tuhan mendengar suaraku dari baitnya. Tuhan selalu mendengar teriakan kita, ya, seruan kita kepada Tuhan. Itu bagaikan seorang anak yang berseru kepada bapaknya. Ya. Seorang bapak tidak akan tega melihat anaknya yang berteriak minta tolong, ya. Tidak akan dibiarkan, tidak akan ditinggalkan. Segera dia akan menolong kita. Demikianlah Tuhan kita juga tidak akan membiarkan saudara di dalam seruan yang terus diserukan kepada Tuhan. Tuhan akan mendengar teriakan kita. Kita lihat bagaimana pengalaman Daud berapa kali dalam kesesakan mau dibunuh, tapi dia selalu menghampiri Tuhan, selalu datang kepada Tuhan dan Tuhan menolongnya. Demikian juga saya yakin kehidupan saudara dan saya akan selalu mendapatkan pertolongan. Di sini kita lihat ada seorang raja yang namanya Raja Asa. Raja Asa ini diperingatkan oleh seorang hamba Allah, yaitu namanya Asarya bin Obed, yang dihinggapi oleh Roh Kudus, dan dia memperingatkan. Coba dalam pasal 15, 2 Tawarik pasal 15. 2 Tawarik pasal 15 ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Asarya bin Obed dihinggapi Roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin, Tuhan beserta dengan kamu, bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehnya. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Terus ayat yang ketiga, lalu sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Jadi Asarya ini mengingatkan kepada seorang raja Yehuda, ya, raja ini supaya tetap ingat sama Tuhan, supaya tetap bersama dengan Tuhan, sebab dikatakan dengarkanlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda, Benyamin, ya, ini ada suku-suku, ya, suku Yehuda, suku Benyamin yang menyertai dia. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Jadi kalau Asarya tidak meninggalkan Tuhan, selalu ingat kepada Tuhan, Tuhan juga akan beserta. Bila mana kamu mencarinya, ia akan berkenan ditemui olehnya. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Jadi kalau Asarya, Raja Asa selalu mencari Tuhan, Tuhan juga akan tetap peduli. Ya, dikatakan, jika engkau mencarinya, ia berkenan ditemuimu olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Ya, anak Tuhan jangan sekali-kali menghadapi masalah-masalah apa saja yang pelit, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan, tapi
semakin kita menghadapi masalah semakin dekat. Ya, saya dapat gambarkan seperti gini, anak kalau semakin jauh dari ya waktu bapaknya marah, kalau anaknya jauh malah tambah keras mukulnya. Tapi kalau dia mendekat kepada ayahnya, dia tidak bisa apa-apa, malah kasihan, ya, tambah mengasihi. Demikian kehidupan kita, jangan sampai kita jauh dari Tuhan, ya, jangan tinggalkan Dia, tetapi Tuhan akan tetap tidak meninggalkan kita. Kata firman Tuhan, ini bangsa Israel memang bangsa yang selalu meninggalkan Tuhan. Dikatakan tanpa Allah yang benar. Ya, lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam, dan tanpa hukum. Jadi jauh dari Tuhan, ya, tanpa bimbingan, ya, tanpa Allah yang benar. Saudara, mungkin menyembah pada Allah, tapi bukan Allah yang benar. Allah menirukan bangsa kafir, ya, meniru Allahnya orang kafir. Ada kalanya kita berargumen, aku tidak meninggalkan Tuhan, aku tetap setia. Tapi setia kepada Allah siapa? Ya, bukan Allah yang benar dikatakan. Allahnya bangsa-bangsa kafir, Allah yang tidak menentu, Allah yang, sebab Allahnya bangsa kafir itu patung dan penyembahan-penyembahan yang tidak jelas. Ya, seringkali Israel ikut bangsa-bangsa kafir, terpengaruh penyembahannya. Padahal dia sudah punya Allah yang luar biasa yang disembah oleh nenek moyangnya, yaitu Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, dan Allahnya Yakub. Itu Allah yang luar biasa. Seringkali dia selama dalam perjalanan menuju Kanaan, dia bergaul dengan bangsa-bangsa kafir, dia selalu mencontoh orang kafir, ya, seperti kepada Baal, seperti kepada Asitoret dan sebagainya. Itulah Allahnya orang kafir. Mereka ada tangan tapi tidak bisa nolong, mereka ada mulut tapi tidak bisa bicara. Tapi Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub ini Allah yang bisa bicara, Allah yang bisa nolong, Allah yang bisa melihat, Allah yang tadi kita nyanyikan bisa mengerti keadaan kita. Ya, sudah, sehingga bangsa Israel selalu menghadapi kesesakan. Ayatnya yang ke-14, ayat yang keempat, tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel, mereka mencarinya dan berkenan ditemui oleh mereka. Jadi dalam kesesakan, mereka dalam kesesakan, bangsa Israel dalam kesulitan, kesesakan. Apa kesulitannya? Ayat selanjutnya di sana dikatakan mereka ini tidak ada keamanan, tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita. Karena apa? Orang pada zaman itu tidak dapat ayat yang kelima, ya. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat. Artinya selalu terancam dengan tidak aman. Mereka pergi dan pulang tidak aman. Ya, pergi keluar kemana tidak aman. Pulang juga tidak aman. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat. Alias ada maut yang menantikan. Terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Jadi ada kacau, hidupnya kacau, rumah tangganya kacau, pekerjaannya kacau, ya, tidak aman, saudaraku. Tetapi Nabi Asaria bin Odet, ya, dia memberikan peringatan kepada Raja Asa ini, dengarkan kepadaku Asa, seluruh Yehuda dan Benyamin, Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Kalau kamu selalu ingat pada Tuhan, Tuhan juga selalu ingat. Ya,
Bila mana kau mencari Tuhan, Tuhan juga berkenan akan ditemui. Tapi bila mana kamu meninggalkan, Tuhan akan meninggalkan kamu, alias dibiarkannya, sehingga hidupnya kacau tetap kacau, ya, tidak aman tetap tidak aman. Ya, mari kita belajar dari sini. Ini Raja Asa kacau dalam kepemimpinannya, kerajaannya ada kekacauan besar. Ayat yang ke-6, dan bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Jadi ada kesesakan yang dahsyat, yang besar, di mana-mana ada kesesakan. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Usaha apa? Mencari Tuhan, ya. Kalau kita mencari Tuhan ada upahnya. Asa mendengarkan perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Asaria bin Obed. Ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa yang menjijikan. Ya, tadi yang sudah saya katakan, mereka menyembah kepada Allah tapi bukan Allah yang benar. Dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin, dan dari kota-kota yang direbutnya dan pegunungan Efraim, ia membarui mezbah Tuhan yang ada di hadapan bait suci, ya. Jadi diperbarui ibadahnya, diperbarui doanya, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, maka kalau tadi katakan, kalau dalam kesakan mereka berseru, pasti Tuhan akan menolong mereka. Ya, kalau mereka berbalik kepada Tuhan, sungguh-sungguh mencari Tuhan, berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong. Singkat ceritanya, pada ayat yang ke-19, ya, terjadilah keamanan yang terjadi. Ayat 19 atau 18 lebih dulu. Ia membawa persembahan kudus ayahnya dan persembahkan kekudusan diri ke rumah Allah, yakni emas, perak, serta barang-barang lain. Tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahannya. Jadi terjadi aman, keamanan yang luar biasa, karena mencari Tuhan, karena cari hadiratnya, berseru kepada Tuhan. Saya juga teringat ada seorang yang bukan karena keamanan atau kekacauan karena keamanan, tapi kacau hidupnya, sesak hidupnya karena kesalahannya sendiri sebenarnya. Tapi kalau dia berbalik, bertobat kepada Tuhan, Tuhan juga akan menolongnya. Jadi pada intinya kekacauan karena mungkin diizinkan Tuhan, maupun kekacauan karena kesalahan sendiri, kalau dia datang kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, dan dia berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolongnya. Itulah siapa? Itu yang namanya Yakub. Ya, seorang Yakub. Coba kita baca pasal 35 dalam Kejadian. Yakub pasal 35. Ayatnya yang ketiga. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan telah menyertai aku di jalan yang aku tempuh. Ya. Di sini katakan ada pengakuan, mari kita ke Betel, kembali ke Betel, seperti mengingatkan bagaimana dia waktu di Betel. Itu posisinya Yakub lari dari Betseba, ya, Berseba, bukan negeri Berseba. Jadi lari dari rumah bapaknya.
Karena waktu itu Yakub dia menipu ayahnya, menipu saudaranya. Ya. Setelah ini kesalahan Yakub. Ya. Dia mengakui kepada ayahnya bahwa dirinya itu Esau. Ya. Ingin merebut supaya dia dapat hak waris. Ya. Dan Esau itu yang ditipu. Ya. Memang Esau sudah dikatakan Esau itu orang yang tidak menghargai hak kesulungan. Jadi dia mengabaikan. Dia sebenarnya dapat berkat yang luar biasa, dia hak sulung. Tapi hak sulungnya itu diabaikan, tidak dihargai. Sampai dia tukar hak sulungnya itu dengan hanya sepiring nasi, hanya sepiring roti, ya, dan sop kacang merah, ya, roti dan kacang merah. Jadi dia rupanya hak kesulungan itu ditukar dengan hanya masalah perut, untuk perut. Banyak orang Kristen yang menukar keselamatan, menukar hak sulung, menukar berkat Tuhan yang besar, kemurahan Tuhan yang besar, itu hanya karena perut, ya, karena perut. Sudah, itulah seperti Esau, ya, karena perutnya. Berburu, dan waktu pulang dari perburuan dia lapar. Di situ ada adiknya, ya, berkata, ya, bukan saya pintar dalam ya, penipu. Dia nipu, pinternya nipu. Ya, tukarkan dulu hak sulungmu, ya, dengan kacang merah ini. Ya, Esau waktu itu karena lapar, wah, untuk apa hak sulung, tidak ada guna, lebih baik ini makan yang sekejap. Akhirnya ditukar, ya, ditukarlah hak sulung itu dengan kacang merah dan sedikit roti, ya. Saudaraku yang kasih Tuhan, itulah tipe Esau dan tipe Yakub. Yakub mengejar hak sulung, tetapi Esau menyepelekan hak sulung. Jangan terjadi pada kita, saudara dan saya yang sudah mendapat keselamatan dari Tuhan. Hak sulung sepiring kacang merah, tapi mari kita pertahankan terus. Apapun yang terjadi, Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Itulah Yakub, ya. Dia terus mengejar hak sulung, tapi satu saat karena dia nipu itu, ya, satu saat datang kepada ayahnya, dia mengaku bahwa dirinya adalah Esau, padahal dia Yakub. Dan itu memang akhirnya dengan itu dia lari, ya. Esau tertipu waktu minta berkat kepada ayahnya. Ayahnya berkata, berkatnya sudah kualihkan kepada tadi yang datang ke sini, ya. Karena ayahnya buta, dia hanya dengan perasaan meraba, ya. Esau itu berbulu badannya, ya, dan Yakub itu halus. Tapi Esau pakai kepintarannya, dia pakai bulu, Yakub, ya, pakai kepintarannya, dia pakai bulu domba. Jadi seolah-olah itu Esau, ya. Jadi akhirnya berkatnya turun atas Yakub. Ya, begitu Esau pulang dari perburuan, dia masak untuk papahnya, ya. Papahnya waktu itu juga senangnya perburuannya Esau. Esau datang dengan masakan yang enak, dan dia setelah itu minta berkat, ya. Ternyata berkatnya sudah diberikan kepada Yakub.
Saudaraku, sehingga Esau marah, ya mau membunuh Yakub. Yakub akhirnya segera pergi, disarankan oleh ibunya, sudah kamu pergi saja ke Haran, ya, dari Berseba ke Haran. Ya, sudah di tengah jalan, kata firman Tuhan, ya, di tengah jalan dia sudah kecapean dan sudah malam. Sampai dia tidak punya apa-apa, berbantalkan batu. Ya, dia berbantalkan batu. Jadi sudah itulah kehidupan dari Yakub, sampai dia tidak punya apa-apa dalam keadaan kekurangan. Bantalnya batu, sudah. Bayangkan sudah, batu yang keras jadi bantalnya. Ya, karena dia melarikan diri dari kakaknya. Sudah, apa yang terjadi di tengah-tengah penderitaan itu? Tuhan datang. Ya, Tuhan datang dan memberikan mimpi bahwa di situ ada malaikat Tuhan yang turun naik dari surga ke bawah. Ya, turun naik. Ya, saudaraku yang kasih Tuhan, itu pasal 28. Pasal 28. Kejadian 28. Ya. Kata firman Tuhan, Yakub bermimpi dan Tuhan menetapkan janjinya. Ya. Kalau dia nanti akan dipelihara oleh Tuhan, akan dilindungi dan akan diberkati, ya, berkatnya banyak, keturunannya banyak, ya. Dan Yakub ingin meneguhkan itu, maka pada ayat 21 coba kita lihat. Ya. 19 sampai 22. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu namanya kota itu Luz. Ya, tadi yang disebutkan, ayo kita ke Betel tadi saya. Ya, ayo kita pergi ke Betel, mengingat bagaimana Tuhan berjumpa dengan Yakub di kota namanya Betel. Dulunya namanya Luz. Ya. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai aku dan akan dan melindungi aku di jalan yang ku tempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Terus, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Ya ini saya. Jadi di Luz ini atau di Betel ini Tuhan berjumpa, ya. Tuhan menjumpai Yakub yang saat itu sedang sesak. Ada kesesakan, ya. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan akan menolong kita kalau kita berseru kepada Tuhan. Ternyata Yakub mimpi dan ketemu dengan Tuhan, dan dia memang sedang mencari Tuhan sampai dia berjanji, dia bernasar di sini. Ya, Yakub bernasar, jika engkau akan menyertai aku dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memelihara, ya, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Jadi akan dipelihara Tuhan. Maka di tempat ini, ya, batu tadi yang untuk tidur, ya, untuk bantal, dijadikan batu tugu di situ, ya, didirikan batu yang didirikan sebagai tugu, ya. Maka disinilah dikatakan, aku selamat kembali kepada orang tuaku, kepada ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, ya. Jadi dia berjanji, dia bernasar, nanti akan tetap kuingat Tuhan jadi Allahku. Dan juga bernasar di sini, kalau Tuhan memberkati, maka Tuhan akan memberikan kepada apa yang kuterima, ya, akan kuberikan 1/10 sebagai persembahan kepada Tuhan.
Saudara, dan betul akhirnya Yakub ini memang dipelihara Tuhan, bahkan akhirnya Yakub ini diberkati dengan luar biasa, ya, mempunyai banyak anak-anak, mempunyai juga banyak kambing dombanya, pemeliharaannya, ya, walaupun dia awalnya dia sebagai orang yang ngenger, tahu ngenger saudara ya? Ngenger itu dia bekerja ikut pamannya, ya. Tapi akhirnya dia diberkati dengan luar biasa. Saudaraku, sampai Yakub akhirnya diberkati. Demikianlah kedua tadi, sesak karena kacau dalam pemerintahannya, tapi Yakub sesak dalam ekonominya. Dia tidak punya apa-apa sampai berbantalkan batu, saudara. Kan sudah nemen, saudara. Ya, saya pernah memang dalam pelayanan saya pernah berbantalkan bukan batu tapi sandal. Ya, sandal saya untuk jadi alas kepala saya. Dan di sana sini bocor, saudara. Waduh, saya mau bingung saya tidur di mana ini ya. Mau tidur di kursi gereja dulu kursinya enggak seperti gini, dulu kan zaman dulu padung gitu ya, kayu. Tapi kayunya banyak rayapnya, tambah gatel. Jadi saya pakai tikar, bukan karpet, tikar. Tikar untuk sembahyang, karena waktu itu sembahyang di gereja, tapi bukan di sini, di Jogja. Ya, jadi begitulah saya ngalami berbantalkan sandal. Sandal. Tapi saya bersuka cita, Tuhan menolong saya. Ya, saya dipelihara Tuhan. Saya percaya apabila kita berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti mendengar kita dan menolong kita. Ya, Yakub ditolong oleh Tuhan, Raja Asa ditolong oleh Tuhan, kita juga akan ditolong Tuhan. Mari kita berseru, tidak usah bosan-bosan, kata firman Tuhan, berserulah kamu, jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosan. Ya, itu dalam Injil Lukas 18. Berserulah kamu, jangan bosan-bosan. Ya, jadi seruan kita terus, ya, kita dengungkan kepada Tuhan, jangan bosan. Ya, jangan jemu-jemunya kamu berdoa pada Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Jangan bosan kalau sudah berseru pada Tuhan. Ya, malah inilah kesempatan yang baik sudah datang pada Tuhan. Nyanyian apa itu? Kok ndak bisa lihat? Allah peduli. Allah peduli, ya. Haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri saat Allah mengerti. Allah mengerti pergumulan saudara hari-hari ini. Apa saudara merasa tidak aman dalam hidup kita? Selalu ada kekacauan. Apakah saudara saat ini seperti Yakub yang tidak memiliki apa-apa, bahkan berbantalkan dengan batu? Saudara, tidak ada bekal yang ada padanya karena dia harus lari
dari rumah bapaknya, dikejar oleh kakaknya, mau dibunuh, dan dia lari menuju ke keluarga pamannya. Tuhan tolong, dia diperlihatkan Tuhan. Di tengah-tengah penderitaannya dia lihat mujizat Tuhan. Tuhan datang dan meneguhkannya sampai dia bernasar, Tuhan kalau Engkau melindungi saya dan saya selamat kembali kepada keluarga ayahnya, maka di tempat ini akan kujadikan tempat bait Tuhan. Di tempat ini akan jadikan Tuhan sebagai Allahku. Di tempat ini juga berkat-berkat Tuhan akan ku persembahkan 1/10-nya, itulah menjadi miliknya Tuhan. Ya saudaraku, Allah mengerti kita, Allah peduli kita. Jangan takut, terus berseru kepada Tuhan, terus datang kepada Tuhan. Ya, jangan bosan. Haleluya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya bertumbuh sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli. Haleluya. Haleluya, 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 bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapakku, Engkau sangat peduli kepada kami Tuhan. Engkau mengerti akan kesulitan kami. Haleluya, haleluya. Kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan saat malam hari yang indah ini. Kami sangat berbahagia pada saat hidup kami ini mendekat kepada Tuhan, karena jiwa kami dipuaskan oleh Tuhan. Roh kami berkobar-kobar menyala-nyala karena Roh Kudus ada dalam hidup kami. Firman Tuhan membimbing kami, menuntun kami, memberikan pengertian-pengertian tentang jalan-jalan Tuhan. Hari ini Tuhan sudah berfirman kepada kami lewat Bapak Gembala yang Tuhan sudah percayakan dalam pelayanan malam hari ini untuk mewartakan Injil Tuhan. Ajari kami Tuhan mendekat kepada Tuhan. Ajari kami boleh senantiasa mengandalkan Tuhan seperti Asa pada saat mengalami kekacauan dalam pemerintahannya. Tetapi Asa lewat bimbingan daripada hamba Tuhan, abdi Tuhan, Asa mendapatkan kekuatan datangnya dari Tuhan. Dan Asa juga ditolong oleh Tuhan mengalami kemenangan
ketenangan, keamanan, ketentraman. Ini adalah berkat-berkat daripada Tuhan lewat kehidupan yang senantiasa mendekat kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, mohon pertolongan Tuhan, tidak jemu-jemunya untuk berdoa kepada Tuhan. Oh, begitu juga Yakub di tengah-tengah kegelisahan, di tengah-tengah kemiskinan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah kekurangan, di situ Tuhan ada. Karena Yakub bernasar, berseru kepada Tuhan, sehingga Tuhan mengabulkan, menjawab apa yang menjadi seru doanya Yakub. Tuhan, kami bersyukur lewat kesempatan ibadah ini. Kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan yang masih memberikan kepada kami pengertian-pengertian untuk kami dapat mendekat kepada Tuhan. Tuhan, kami teringat akan saudara-saudara kami, sidang jemaat Tuhan, yang hari-hari ini mengalami pergumulan, yang hari-hari ini mengalami kekrisisan, yang hari-hari ini mengalami kegagalan. Tuhan, kami berdoa apabila didapati ada keluarga-keluarga yang mengalami kesesakan, dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan sampai ke telinga mereka masing-masing, dan mereka dikuatkan, mereka memegang satu komitmen untuk datang berseru-seru kepada Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan, tidak menjauh daripada Tuhan, tetapi semakin mendekat kepada Tuhan, semakin mendapatkan satu kasih karunia apabila mereka datang mendekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong ajari kami ini senantiasa setia tekun di dalam Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan mendapatkan pertolongan datangnya daripada Tuhan. Kami teringat akan saudara-saudara kami di luar kota yang hari ini bersama-sama dengan kami untuk ibadah online, baik di dalam kota Tuhan, baik di luar pulau, di luar negeri, dimanapun saudara-saudara kami berada. Tuhan, Engkau menguatkan pengiringannya, pelayanannya, Engkau menolong rumah tangganya masing-masing, dalam keluarganya ada perlindungan kasih sayang Tuhan, ada kekuatan untuk tetap berpegang pada ajaran Tuhan, berpegang pada firman Tuhan, tidak menjauh daripada Tuhan. Tolonglah Tuhan, satu persatu lindungi dengan pasukan malaikat berpagar api keliling. Iman, harap dan kasihnya tetap berkobar-kobar, menyala-nyala dalam doa-doanya kepada Tuhan, tidak berhenti, tidak putus di tengah jalan. Penyembahannya senantiasa dihaturkan kepada Tuhan. Berikan ketekunan, kesetiaan dalam mengabdi kepada Tuhan, melakukan hukum-hukumnya Tuhan, ketetapan firman Tuhan dilakukan dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga hidup mereka terpelihara sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kami teringat akan saudara kami Tuhan Julius yang hari ini perjalanan menuju ke luar kota, bahkan keluar negeri. Tuhan, lindungi seorang muda ini supaya apa yang dikerjakannya dihasilkan oleh Tuhan. Kami teringat akan saudara-saudara kami lansia Tuhan, hari-hari ini yang ada di rumah-rumah, peliharalah Tuhan, berikan kekuatan, berikan keteguhan hati. Tuhan memberkati supaya satu saat juga Tuhan, oma-oma yang bapak yang sepuh kembali beribadah kepada Tuhan. Kami teringat yang dalam pergumulan mengenai sakit penyakit Tuhan, ada secara fisiknya mengalami kelemahan, dalam nama Tuhan Yesus Engkau menjamah mama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus disehatkan, berkas operasinya disehatkan dalam nama Tuhan Yesus. Dengan sempurna dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus diberkati. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, mungkin ada yang tidak kami sebutkan hari ini mengalami kelemahan tubuh. Tuhan juga tolong dalam
nama Ya, Tuhan Tuhan. Yesus. Anak-anak-Mu hari-hari ini yang berjuang, Ya. bergumul akan melahirkan, Tuhan Ya, tolong Tuhan. saudari kami Tio, Tuhan juga lindungi, Oh, Tuhan Tuhan jagai supaya melahirkan dengan selamat. Baby dan maminya juga Ya. ditolong oleh Tuhan dalam nama Dalam Tuhan. nama Yesus. Kami sekarang berdoa Tuhan, apabila ada jemaat Tuhan Dalam yang hari ini kekurangan, dalam Tuhan. pergumulan mengenai pekerjaan, dalam nama Tuhan Dalam Yesus, nama Yesus beri diberkati kemenangan, oleh diberkati Tuhan, Tuhan. diberi pekerjaan yang Haleluya, terbaik, berkat Tuhan limpah atas Ya, kehidupan Tuhan, anak-anak-Mu, Engkau tolong, tidak akan kekurangan, Ya, dicukupkan, Yesus. bahkan sampai berkelimpahan dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Yesus Sekarang berkati kami Tuhan. berdoa jika ada Berkati yang Tuhan, mengalami dalam nama Yesus kekacauan dalam diberkati. rumah tangga, Berkati ada Tuhan. pergumulan dalam pernikahan, Ya, rumah Tuhan. tangga, dalam nama Tolong Tuhan Tuhan, Yesus berikan. ditolong oleh Tuhan. Ya, Oh Yesus. Tuhan, berkat Tuhan atas rumah tangga anak-anak Tuhan, menjadikan mereka semua Ya, berbahagia bersama istri dan suami, bersama anak-anak berbahagia di Ya, dalam Tuhan. Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Ya, Sekarang Tuhan. kami berdoa jika ada keluarga-keluarga Ya. yang undur daripada perhimpunan Tuhan, yang ada, undur celikkan daripada mata rohaninya, ibadah Tuhan. dalam nama Supaya Tuhan tercelik Yesus, mata supaya rohaninya, Tuhan. terbuka mata rohaninya Akan firman Tuhan. akan firman Tuhan, Sesungguhnya dan Tuhan kembali cinta beribadah kepada kepada kami Tuhan. semua, Tuhan. Oh Tuhan, Tuhan berbalik dari mengasihi, jalan-jalan Tuhan. yang Haleluya. salah menuju Tolong, kepada Tuhan, jalan yang kasihani, terang Tuhan. dan ajaib. Kasihani, Tuhan. Terima kasih Supaya penuh Tuhan, gairah, kasihani semangat dalam nama kepada Tuhan Tuhan. Yesus, dalam Haleluya. nama Tuhan. Tuhan, Jika tolong, ada terima yang kasih. pergumulan mengenai anak-anak, menantu dan cucu, dalam nama Tuhan, Tuhan dalam nama Yesus, Yesus. oh, rukunkan Tuhan, cinta kasih rukunkan, satu beri dengan damai yang lain. sejahtera, Tuhan. Ada damai sejahtera Ya, Tuhan Tuhan Yesus. terjadi atas rumah Ya, rumah Tuhan, tangga terima kasih. anak-anak-Mu. Terima Ya, kasih Yesus, Tuhan. terima kasih. Sekarang kami berdoa untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan hidupkan jiwa-jiwa Ya, yang Yesus, lapar dan kami haus percaya, akan Tuhan. kebenaran firman Tolong, Tuhan. Tuhan. Jiwa-lama, Bukakan jiwa mata baru orang yang hatinya, belum Tuhan. kenal Tuhan. Tuhan Haleluya, akan haleluya. mengirimkan Kirim jiwa-jiwa baik dari jiwa-jiwa, utara, Tuhan. timur, selatan, barat, Ya, barat Tuhan, daya, barat, haleluya. laut, tenggara, Ya, dari Tuhan. berbagai profesi apapun juga sembah Tuhan. sujud di ujung kaki Tuhan, Ya, masuk ke Tuhan. dalam rumah Tuhan untuk mengabdi Ya, kepada Bapa. Tuhan, untuk menyembah Tuhan, mendengar Ya. ajaran-ajaran Tuhan. Terima kasih Ya, Tuhan, Yesus. adonan tangan umat-Mu diberkati Diberkati, oleh Tuhan. Tuhan. Tidak ada yang kekurangan, dicukupkan Ya, bahkan Tuhan. sampai berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, Sekarang Tuhan. kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang dengan tekun dan setia untuk mengikuti ibadah doa malam. Oh, Tuhan Yesus. memberkati baik yang ada di gereja, baik yang ada di rumah. Tuhan sudah memberkati kami semua. Rohani kami sudah ditingkatkan. Kami terbuka akan firman Tuhan. Berkat Tuhan turun atas kehidupan anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. Tuhan pakai lebih lagi di masa yang akan datang. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Terima Doa kasih, Tuhan. anak-anak-Mu sudah dikabulkan oleh Tuhan. Amin, Doa Tuhan. hamba-hamba-Mu sudah Amin, dikabulkan Tuhan. oleh Tuhan. Segala puji dan hormat, mulia serta kebesaran hanya bagi Tuhan. Kami Dalam bersyukur nama Tuhan Yesus karena Kristus. masalah COVID sudah lewat. Haleluya. Terima kasih pemerintah Terima kami kasih. diberkati. Amin. Tuhan jauhkan dari segala Haleluya. kesukaran kesulitan Amin. supaya juga bangkitkan kembali ekonomi Haleluya. Indonesia. Haleluya. Tuhan berkati para Haleluya. menteri, Tuhan Haleluya. berkati Tuhan aparat, Tuhan memberkati juga para pejabat-pejabat Tuhan. Haleluya. Berkatilah Tuhan, Haleluya. Engkau tolong Tuhan. Kasih hikmat-Mu biar Indonesia Haleluya. tetap rukun satu dengan yang lain. Tuhan tidak ada gangguan-gangguan. Aman, damai sejahtera dan diberkati umatnya. Segala puji hanya bagi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang saudaraku, tadahkan tangan dengan penuh iman, percaya pada Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, pulang dan terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa dalam kasih sayangnya Sang Putra, dalam persekutuan dan penyertaannya lewat Kuat Kuasa Roh Kudus yang menyertai sekarang ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya berkata haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom, Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Shalom, shalom. Minum. Tuhan berkati semua jemaat Tuhan.
yang ada di rumah, usahakan untuk